Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih, Pak, sudah mengizinkan untuk wawancara. Saya Lili Anissa dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dan ini teman-teman saya Novendra Putrani Denlis dan Namira Ajani Aprilia. Oh iya, iya. Apa langsung dimulai saja, Pak, wawancaranya? Langsung aja, nggak apa-apa. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja jenis apel yang terdapat pada agrowisata petik apel KTMA? Jenisnya yang umum ada 3, yaitu apel Manalagi, kemudian apel Room Beauty, kemudian apel Hana. Sebetulnya ada lagi ya yang jenis lain selain ketiga jenis itu apel hijau atau apel Australia atau biasa disebut dengan Green Smith. Kemudian ada juga yang ada itu apel Bangling tapi sangat sedikit. Tapi yang umum cuma itu apel Room Beauty, apel Manalagi sama apel Hana. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana cara merawat apel dan menjaganya? Ya, kalau merawatan apel sebetulnya kalau diceritakan ya itu ya memang sangat panjang, mulai dari pembuatan bibit sampai penanaman juga sampai budidaya. Eh, Kalau bibitnya itu asalnya itu dari okulasi ya, bukan anakan atau apa, tapi okulasi dari eh, pohon anstam atau pohon induk atau biasa disebut dengan kayak jeruk itu pohon bawah, kemudian kita okulasi sesuai dengan keinginan petani, mau diokulasi dengan jenis mana lagi atau apel yang lain, itu tergantung okulasinya yang di atas. Tapi yang paling untuk budidayanya itu yang paling enak langsung aja lah dicari itu di web-web pertanian, budidaya apel itu lebih jelas lah. Kalau dijelaskan di sini mungkin terlalu panjang nanti gitu. Iya, Pak. Lalu bagaimana manajemen kebun agrowisata KTMA? Untuk manajemennya kita sesuai dengan di kelompok tani ya. Soalnya agrowisata di KTM itu kan diwadahi dari kumpulan petani, jadi kelompok tani makmur abadi itu. Dan di salah satu bidangnya itu ada bidang pariwisata, yaitu wisata pada apel itu. Jadi kalau manajemennya itu di bawah naungan bidang unit wisata petik itu. Dan selain ada selain ada wisata petik kan ada bidang-bidang yang lain. Tapi kalau yang di agrowisata itu di bawah manajemennya wisata petik apel. Untuk di kelompok taninya itu hanya ya sekedar untuk mengawasi, kemudian masalah baik itu manajemen keuangan maupun manajemen pemasaran atau manajemen lain itu yang mengelola itu di bidang wisata petik apelnya, seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oh ya. Kemudian, bagaimana keterkaitan agrowisata KTMA dengan pendidikan? So, kita biasanya di wisata petik itu ada sedikit edukasi ya, sesuai dengan permintaan dari tamu. Biasanya kalau pengunjung itu dari kalangan akademisi, misalnya baik itu dari eh, anak-anak TK sampai perguruan tinggi, itu kalau mungkin dia meminta satu edukasi, jadi kita di situ juga istilahnya menceritakan cara budidaya, kemudian cara pasca panen, dan biasanya itu sesuai dengan permintaan dari pengunjung. Jadi pengunjungnya itu ke situ itu apa cuma wisata saja atau minta edukasi, nah, kita siapkan di situ
semua kru sudah bisa istilahnya untuk menjadi guide ya. Jadi di situ nanti yang diminta itu seperti apa. Kami selaku pelaku wisata itu menyesuaikan dengan permintaan dari pengunjungnya itu sendiri. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa saja fasilitas yang terdapat di agrowisata KTMA? Oh ya, untuk fasilitasnya seperti standar di wisata petik yang lain ya. Jadi fasilitasnya kita biasanya kalau tamu masuk itu langsung kita berikan semacam minuman selamat datang atau bisa disebut welcome drink, itu berupa sari apel. Itu yang kita buat di kelompok kita sendiri. Jadi kita memang ada bidang untuk pembuatan sari buah apel. Jadi nanti wisata kita kasih semacam welcome drink berupa sari apel. Kemudian pertes yang lain itu nanti kalau mungkin wisata mau makan buah di situ, itu kita siapkan semacam pisau, atau mungkin kalau mau dibawa pulang, kita siapkan tas untuk tempat oleh-oleh apel itu sendiri. Dan juga kami siapkan di situ berupa MCK, kemudian tenda-tenda untuk istirahat, dan juga ada kayak gerai oleh-oleh semacam penjualan dari olahan buah apel kayak keripik, kemudian sari apel, dodol apel, itu kami siapkan seperti itu. Baik, Pak, terima kasih. Terus, apa mahasiswa dapat membangun mitra kerja dengan agrowisata KTMA? Oh iya, sebetulnya kami juga membuka ya untuk mitra kerja dari kalangan akademisi mahasiswa. Tapi sampai saat ini biasanya itu hanya wacana saja. Biasanya ada mau bermitra gitu ya, tapi kadang-kadang nggak dilanjutkan. Padahal kami juga membuka lah kalau mungkin ada bermitra untuk kebaikan petani seperti di KTMA itu kami sangat-sangat senang sekali. Tapi sampai saat ini kami masih belum pernah ya sampai sejauh yang kami harapkan. Biasanya itu kalau mahasiswa itu bekerja sama di bermitra itu semacam kayak budidaya apel, yaitu dari jurusan agroteknologi atau mungkin dari jurusan yang berkiprah di budidaya. Tapi biasanya itu hanya penelitian aja, tidak sampai untuk bermitra untuk sampai ke bisnis, tidak sampai ke situ. Jadi hanya untuk penelitian aja semacam itu. Baik, Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Ya, silakan. Bagaimana sih Pak dampak pandemi COVID-19 ini terhadap agrowisata KTMA? Sangat-sangat berdampak sekali ini, apalagi dari pandemi corona ini memang dari sisi jumlah pengunjung aja sudah sangat-sangat turun drastis ya. Kemudian biasanya kita untuk per bulannya bisa sampai 500, kadang-kadang sampai lebih. Itu sekarang itu ya tinggal 12% itu bagus itu. Jadi dengan pandemi ini memang sangat memukul sekali di dunia pariwisata, khususnya di wisata petik apel KTMA. Kalau boleh tahu dari mana sajakah lulusan para kru dan pengurus dari agrowisata KTMA, Pak? Oh ya, latar belakangnya bermacam-macam ya. Latar belakangnya kebanyakan itu dari para petani-petani sendiri, petani-petani muda sendiri. Kemudian ada juga yang lainnya itu juga dari penduduk sekitar yang sebetulnya tidak ada pekerjaan, jadi kita rekrut untuk menjadi kru wisata.
Tetapi yang paling banyak itu dari kalangan petani, karena berangkatnya kita dari kelompok tani, jadi kita juga perekrutannya juga dari para petani-petani itu sendiri. Ya, selanjutnya itu apa manfaat yang didapatkan sejak agrowisata petik apel itu berdiri bagi kayak masyarakat dan sekitarnya gitu, Pak? Banyak sekali ya manfaatnya, terutama kita sekarang bisa menjual apel langsung ke konsumen langsung. Jadi biasanya kita lewat pedagang, kemudian lewat pengepul, dengan cara kita membuka wisata petik apel, kita langsung bisa bertemu dengan konsumen langsung. Jadi kita sudah bisa memotong mata rantai penjualan. Yang biasanya mata rantai penjualan itu dari biasanya dari calo, kemudian ke pengepul, ke pedagang, tapi sekarang enggak, kita langsung dari petani langsung kita jual ke konsumen langsung. Jadi harganya itu sangat-sangat bagus ya, tidak terpotong dari biaya petik, kemudian tidak dipotong biaya pengangkutan dan yang lain-lainnya. Dan untuk masyarakat sekitar itu sangat membantu sekali, karena masyarakat sekitar itu nantinya bisa berjualan di sekitar kebun. Jadi yang biasanya itu berjualan di lain tempat, kita dengan adanya wisata petik apel ini, para penjual-penjual di sekitar lingkungan itu bisa menjual di kawasan wisata petik apel, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban pertanyaan-pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kalau misalkan ada pertanyaan lagi gitu, boleh nanya lewat WA nggak? Oh ya, silakan lewat ya, silakan. Baik Pak, terima kasih. Ya.